Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Aski Adistia Abdillah, NIM 123196064 dan ada teman saya Wafik Aziz NIM 123190070. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek akhir praktikum data science mengenai analisis sentimen coronavirus pada tweets di Twitter seperti itu. Mungkin langsung saja ke deskripsinya. Untuk dalam proyek kali ini kami melakukan analisis pada tweets yang ada di Twitter mengenai coronavirus. Nah, dari Twitter kan bisa kita ketahui bersama apakah ada komentar positif mengenai COVID, ada komentar negatif mengenai coronavirus seperti itu. Jadi setelah kita ngambil data dari Twitter itu nanti bisa dianalisis. Tapi untuk datanya kami mengambil dari kemarin ada dari GitHub yang udah menyediakan tentang data tersebut seperti itu. Nah, untuk gambaran mungkin ke gambaran datanya dulu ya. Untuk gambaran datanya kita bisa lihat di bentar. Sebenarnya bisa lihat di sini juga bisa lewat Excel-nya atau lewat RStudio-nya langsung juga bisa sih. Sebentar. Mungkin atau ke R-nya lagi. Oh, ini masih loading. Ini dalam bentuk .csv ya untuk datanya seperti itu. Nah, kalau di Excel kayak gini, acak-acakan kayak gini kan. Nah, kita bisa lihat yang udah kayak teratur gitu, kita bisa lihat di RStudio R-nya di RStudio. Di ini. Nah, di sini ada username, screen name, location, tweet at, original tweet. Nah, kayak gitu sih. Udah untuk datanya seperti itu. Terus kemudian untuk tahap-tahapannya ada beberapa tahapan. Ada pengumpulan data yang ngambil dari GitHub tadi, yang .csv tadi. Kemudian ada pengenalan data, kemudian ada data cleansing. Oh iya, untuk tahap-tahap mungkin sekalian nanti dijelasin ketika di R-nya sekalian. Ini buat gambaran dahulu. Untuk yang pertama pengumpulan data, yang kedua pengenalan data, ketiga data cleansing, terus keempat ada tag analisis, kelima ada sentimen analisis, kemudian yang keenam ada hasilnya seperti itu. Mungkin langsung ke R-nya aja. Kita ke sini. Untuk yang pertama terlebih dahulu, di sini kita perlu install beberapa library. Banyak library yang harus diinstal buat buat ngejalanin ini semua. Seperti yang tertera di sini, library TM untuk pre-processing data, terus corpus untuk corpus, terus banyak banyak library yang udah tertera di situ. Terus untuk workload-nya kita butuh library dua ini, workload sama rcolor brewer. Nah, terus untuk Shiny itu untuk UI-nya itu kita butuh library Shiny. Nah, untuk yang pertama mengenai pengumpulan data, untuk codingnya, penjelasan codingnya ini membaca membaca dari yang tadi file .csv tadi. Terus agar bisa membaca, di sini juga dikasih auto set direktorinya agar simpen di directory name-nya sekalian kayak gitu. Nah, kemudian di sini akan muncul yang seperti yang udah tadi. Nah, ini cuma baca datanya aja seperti yang ada di sini tadi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua mengenai pengenalan data itu ada ya cuma lihat-lihat datanya aja seperti apa, seperti itu ya. Di sini kita coba melihat mengenai jumlah tiap sentinel. Nah, ini untuk codingannya seperti ini. Terus kita simpan di variabel P1 karena apa? Disimpan ini buat nantinya di Shiny-nya kita memanggil P1 agar mudah kayak gitu sih. Gitu aja. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi muncul keterangan sentimennya, apakah dia extremely negatifnya berapa, N-nya berapa,
Terus extremely positifnya n-nya berapa, negatifnya n-nya berapa, netral sama positif, seperti itu. Ini buat pengenalan data mengenai jumlah setiap sentimen. Oke, nah yang kedua mengenai sebenarnya ini juga pengenalan data ya. Sebenarnya kita bebas mau ngelakuin apa aja di pengenalan data, kayak ngeliat-liat data aja kayak gitu sih. Nah untuk yang selanjutnya ini buat nampilin yang extremely-nya positif, seperti itu. Nah ini muncul ini yang extremely-nya positif, seperti itu. Terus sebenarnya kita bisa lihat yang extremely negatif atau yang netral, positif, bebas sih, seperti itu. Terus mungkin untuk tahapan selanjutnya mungkin bisa dijelasin oleh teman saya, Wafik. Cek masuk. Masuk aman. Oke, selanjutnya adalah data cleansing. Di sini tahap awalnya adalah merubah format yang sebelumnya itu di tweets add di kolom tweets ads di data frame df itu formatnya itu belum berupa date, jadi masih pakai strip gitu, diubah menjadi slash, kemudian setelah itu diubah ke format date. Nah selanjutnya di sini ada NA omit di sini untuk menghapus kolom yang ada NA-nya atau kosong gitu. Nah dari yang tadi sudah diubah, perintah yang tadi sudah diubah, selanjutnya kita dapat melihat jumlah tweets dalam satu hari dengan perintah sebagai berikut, dan hasilnya adalah tampilkan berupa DOM call. Di sini jumlahnya berarti misalkan bulan ketiga tanggal 18 berapa itu berarti sekitar 700, kemudian bulan ketiga tanggal 17 hampir sekitar 2000, itu hampir 2000 atau kurang itu ya, seperti itu. Selanjutnya adalah proses cleansing untuk menghapus di bagian apa ya, tweets, original tweets yang nanti akan di-save atau dibuat lagi ke kolom baru yang namanya tweets. Jadi dari kolom original tweets itu akan dihapus kata yang terkandung ada HTTPS sama E. Nanti akan dimasukkan ke kolom baru tweets. Itu ada selanjutnya, langsung aja. Mungkin bisa dilihat ya, coba di DF biar kelihatan DF-nya yang atas, nah itu untuk kelihatan biar data cleansing-nya geser ke kanan. Terus filter ke kanan, oh itu belum dijalanin lagi, yang tadi itu cleansing-nya belum dijalanin, itu di run dulu, nanti akan muncul kolom tweets, kolom baru namanya tweets. Proses sudah. Oke udah, terus kembali lagi ke kolom tadi, ke DF, geser ke kanan. Nah ini ada kolom baru yang dilihat di baris pertama itu ada newbie itu Pilgan yang original tweets. Baris pertama itu kan ada itu kan nanti akan dihapus, jadi akhirnya menjadi di dalam tweets NN. Untuk yang lain coba pakai filter Ki, filter di sini di header original tweets, atasnya itu kan ada original tweets, di header nama original tweets, atasnya itu ada filter. Nah itu pencet, terus original tweetsnya kasih HTTP misalkan, biar kelihatan. Dan masih proses. Udah ya? Udah.
Udah di-enter. Nah, udah sih ini. Nah, itu kan dicoba yang kelihatan aja, yang visual ke bawah coba. Biar karena nggak kelihatan. Nah, itu. Bentar, HTTPS tadi ada di Mana-mana. highlight. Coba cari yang lain juga. Saking kecilnya jadi nggak bisa kelihatan. Ini. Nah, itu. Coba yang di tweets nanti pasti akan langsung ke geser kanan. Nah, itu langsung ke hapus. Jadi ada, kalau ada linknya yang kata yang terkandung HTTPS, nanti akan dihapus untuk data cleansing. Selanjutnya di sini setelah itu, ini untuk menampilkan alamat atau lokasi dari feeds-nya. Jadi di situ ada dihapus kalau misalkan di dalam kolom location itu ada slash atau enter gitu ya, slash n itu enter slash, selanjutnya akan ditampilkan. Nah, proses tampilkannya itu sebelumnya belum langsung ditampilkan, tapi diubah dulu, di tokenisasi. Intinya kalau misalkan di halaman di kolom location itu ada kata-kata konjungsi, misalkan and, or, atau yang lainnya, nanti akan dihapus. Tahap selanjutnya ini mengambil data yang sudah tertokenisasi, itu sama aja konjungsi. Di sini adalah proses untuk menjumlah data, menjumlah location yang ada di kolom location. Jadi di situ ada USA, United. Di sini United berarti bisa United Kingdom atau United States. Kemudian ada London, ada India, England. CA ini California artinya. Dan jumlahnya sekian, ada yang 1000, hampir 2000 juga ada, dan 2000 pas gitu ya, USA 2000 berapa. Lanjut, sini untuk workload-nya menggunakan function corpus yang tadi sudah dijelaskan, menggunakan library corpus. Kemudian ada data preprocessing. Di sini ada remove number, berarti menghapus nomor, jadi biar nomor itu nggak masuk ke workload. Kemudian ada remove koma, itu kalau misalkan koma, titik, tanda yang lainnya. Backspace ini menghapus spasi. Strip itu. Kemudian stem dokumen ini misalkan ada kata utama, misalnya ada dari verb satunya crack, verb 2-nya crack, kemudian verb ing-nya cracking, maka akan diambil bentuk dasarnya yakni crack. Selanjutnya diubah ke huruf kecil, to lower itu diubah ke huruf kecil semuanya. Dan terakhir menghilangkan konjungsi dari kata yang sudah diubah, kumpulan kata tadi. Di situ ada warning, abaikan saja. Selanjutnya, nah ini untuk menampilkan jumlah kata-kata yang paling banyak ditampilkan dalam bentuk workloads. Di sini workloads-nya diambil dan dihasilkan sebagai berikut. Lanjut. Di sini adalah untuk sama data cleansing seperti tadi, namun ini untuk yang lainnya, untuk menampilkan data yang lainnya, intinya sama. Nah, di sini yang tadi sudah dilakukan word-nya, yang barusan tadi digunakan, ditampilkan kata-kata yang paling banyak, hampir sama dengan workloads, tapi di sini ada numerik angka 19 ini tetap masuk. Hasilnya hampir sama seperti workload. Lanjut, nah di sini adalah sininya. Untuk di sini ada work page, judulnya analisis sentimen, dan panel-panelnya ini ada untuk menampilkan tabel,
jumlah sentimen, tweets harian, lokasi tweets, kemudian ada jumlah kata, dan word clouds. Kemudian di servernya, bagian server, di sini memanggil plot-plot yang sudah di-save tadi ya, plot-plot yang akan digunakan di-save ke dalam plot 1 atau P1, kemudian P2, P3, P4. Dan untuk word clouds harus dipanggil lagi, dipanggil fungsinya, tidak bisa di-save. Dan terakhir, untuk menampilkan sininya menggunakan sini app UI server. Kemudian hasilnya sebagai berikut. Belum di run. Oh, ini untuk runnya agak lama memang, ada beberapa di mana sini run ala aja biar enak. Mohon ditunggu ya karena runnya emang agak lama. Yang lama terutama yang P2 ini. Yang ini Plot. plot 2 nya ini loh yang bikin lama tuh. Mana sih plot 2? Nah ini loh Nah, yang bikin lama. jumlah tweets Harian. pada waktu tertentu harian. Sebenarnya kalau ini udah muncul yang lain tuh ya nggak terlalu berat. Di sini app-nya juga sama sih, harus nunggu juga. Ketika menjalankan sini app nanti akan terhenti di bagian yang sama ini, jumlah tweets hariannya. Sembari Masih menunggu. mungkin di PPT-nya sepertinya ada sih. Nah kayak gini sih. Buat tampilannya tak jelasin tampilannya aja. Buat tampilannya nanti seperti ini. Nunggu loading tadi ya. Nanti bakal muncul juga kok. Nah itu ada tabel. Terus di navbarnya ada tabel, jumlah sentimen, tweets harian, lokasi tweets, terus jumlah kata, word cloud. Nah itu nanti bisa kita cek ditampilin kalau udah loadingnya selesai sih. Terus ini kita bisa melakukan searching mengenai apa ya, tweetnya kayak gitu sih. Nah terus ini udah ada sentimennya, apakah dia netral, positif, atau yang lainnya seperti itu. Mungkin kita lihat lagi di R nya. Oh ini udah muncul sih yang P2. Menghilangkan konjungsinya sekarang. Oke. Ini warning-warning ini abaikan saja, tetap bisa. Kemudian ini word clouds-nya masih proses. Ini karena banyak ya word clouds-nya. Di warning-nya jadi muncul banyak. Nah Nggak bisa diplot semuanya, nggak ada. Lanjutnya apa ini? Jalanin apa? plot. Oh, berarti sini ini. Oke, sudah. Nah Isinya tabelnya langsung. kita coba open in browser ya. Nah sekarang udah bisa ini. Nah ini ada beberapa sih, beberapa tabel juga, tapi kayaknya belum muncul. Oh udah. Harian ini kayak tadi. Loading lagi dia. Oh iya ini buat jumlah sentimen kayak yang tadi, extremely negatif, extremely positif, terus negatif, netral, positif. Terus di sini sebenarnya bisa kayaknya. Mau apa Fit? Fit. Kalau COVID banyak sih nanti hasilnya. Yang apa ya? Apa? Kan Arab, coba Arab ada nggak? Arab, Saudi ya? Saudi. Arab ada nggak? Saudi gitu. Ya ada nggak? Coba enter. Apa gara-gara masih loading itu ya? Kok belum bisa? Mungkin sih. Ini belum muncul juga soalnya. Emang lama. Nah, udah. Nah, Sudah semuanya udah. ini udah tweet satu harinya udah muncul. Ini yang bikin berat, nggak tahu soalnya ngitung satu hari kayak gitu dia. Terus untuk lokasi tweetsnya ini, terus untuk
jumlah katanya ini, word cloud-nya seperti ini. Word cloud. Tabnya coba masih bisa banget ya, Pak? Ada banget Saudi. Ntar, Kok nggak muncul ya? Udah antar nih. itu nggak ada ya? Nggak ada apa ya? Misal apa ya? India. India tadi ada kan? Harus ada sih ya, dia. Kok nggak muncul ya? Harusnya bisa. Apa yang kata yang lain coba? Apa harus lewat ini ya? R-nya tadi. Yang sini, Pak. Iya Pak ya. Di R bisa sih tadi coba coba di R India gitu. Bisa di R. Coba bisa. Oh, bisa. Mungkin Harus di R. ini dari DR sih. Tapi kok belum bisa ya? Coba kamu share screen ada yang punyamu. Oke. Bentar. Share screen. Bisa share Share screen kan? screen Nah, bisa. Udah terlihat kok. ini misalkan panjang ijas ada Saudi. Nah, ini ada Saudi. Nah, Saudi Arabia. Kemudian di sini Saudinya mana? Ini ada Saudi Arabia juga. Jadi ini mencari seluruh kolom sesuai. Jadi ini misalkan kita ketik Saudi atau kata terserah, nanti akan dicari ke seluruh kolom dan barisnya. Jadi satu data frame ini, satu tabel ini akan dicari Kayak di gitu sih. seluruhnya ini. Tapi kekurangannya nggak bisa ini ke highlight gitu. Kemarin. Kalau pakai browser gimana ya, Pak? Coba di browser bisa nggak? Kayaknya punya aku deh, nggak tahu kenapa tadi. Ini Oh, bisa. bisa. Bisa, Pak. Kalau mau highlight harus pakai di browsernya juga nyari juga sih biar enak. Oh, Saudi gitu. Bisa sih. Biar mudah gitu sih. Udah? Udah. Oke, mungkin dari kami presentasi PrakDS proyek akhir mengenai sentimen analisis mengenai tweets COVID di Twitter cukup sekian. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.